Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Jemaat dengan penuh kasih disilahkan berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes pasal 5 ayat 24 sebagai nats pembimbing. Jemaat sambut dengan menyanyikan NKB nomor 73, Kasih Tuhanku Lembut. Adanya
Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampuni kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara-saudara dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah tetap setia mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Jemaat sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Jemaat dijemput berdiri. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah sekarang hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Untuk pembacaan ini saya mengundang saudara-saudara untuk membacanya berbalasan. Saya akan membacakan setiap ayat ganjil 1, 3 dan seterusnya. Jemaat bersama-sama membacakan setiap ayat genap 2, 4 dan seterusnya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jemaat, dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jemaat, sedemikian jauh hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya di dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat sambut dengan menyanyikan NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Kidung kasih yang
Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau yang setia menyertai hari-hari hidup kami. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau memuaskan hidup kami dengan kasih setiamu dan rahmat-Mu. Hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu yang selalu rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang selalu mau duduk di dekat kaki-Mu, mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Karena itu kami datang memohon kepada kami, Bapa, berbicaralah. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Buatlah kami mengenal dan tahu jalan-jalan-Mu. Berbicaralah karena kami telah sedia mendengarkannya, Bapa. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu kedua di tahun 2021 ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Firman Tuhan tertulis demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, masa-masa Natal sudah berakhir. Sekarang saatnya kita membenahi rumah-rumah kita. Saatnya untuk melepaskan semua dekorasi-dekorasi Natal yang di rumah. Saatnya membongkar pohon Natal, memasukkannya lagi ke dalam dosnya, mungkin menyimpannya kembali ke gudang. Saatnya kita mengembalikan piring-piring, gelas ke dalam lemari, dan juga toples-toples. Dan jangan lupa mengembalikan toples orang. Ada ibu-ibu lagi membersihkan toples, suaminya lihat, dia kebingungan. Kemudian suaminya tanya, "Kenapa, Ma?" Istrinya bilang, "Saya ini bingung. Perasaan toplesku ini cuma 18, sekarang kenapa sudah 785? Kemudian suaminya bilang, "No comment." Nah, saudara-saudara, ini waktunya untuk kembali melanjutkan hidup. Ini waktunya untuk kembali melanjutkan perjalanan kita. Ini waktunya untuk kembali bekerja. Ini waktunya untuk kembali mengurus rumah tangga kita. Bahkan ini juga mungkin
berarti kita akan kembali melanjutkan pergumulan sakit penyakit kita. Nah, sebelum kita berjalan, saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita di minggu ini? Ini minggu Epifani, saudara-saudara. Minggu yang dirayakan oleh gereja di mana Yesus menampakkan dirinya, menyatakan dirinya ke dalam dunia ini. Jadi kalau kemarin dia menyatakan diri, dilihat, disaksikan oleh hanya orang-orang yang terbatas, oleh Maria dan Yusuf dan seterusnya, sekarang saatnya Yesus dikenal oleh dunia ini. Itu sebabnya dalam tradisi gereja Timur, tanggal 6 ini dirayakan, hari Epifani dirayakan sebagai hari penampakan Yesus kepada orang-orang kafir yang dirayakan dengan munculnya 3 orang majus itu. Nah, sedikit penjelasan tentang liturgi, saudara-saudara. Hari Epifani itu jatuh setiap tanggal 6. Tanggal 6 kemarin. Tetapi karena liturgi Gap Sultra kita tidak merayakan kebaktian pada tanggal 6 itu, maka kita memajukannya ke hari Minggu sesudah itu. Nah, hari ini adalah kita rayakan sebagai Minggu Epifani. Nah, karena itu pertanyaannya ialah apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita di Minggu Epifani ini melalui firman-Nya pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan kitab Injil, maka saudara akan menemukan bahwa ada 3 kali Yesus berhubungan, melakukan pertemuan dengan Maria dan adik-adiknya. Mereka sahabat-sahabat Yesus yang dikasihi oleh Yesus. Pertama dalam Lukas pasal 10 ini, kemudian saudara akan membaca pada 2 bagian lain, itu di dalam kitab Yohanes pasal 11, itu peristiwa Yesus membangkitkan adik mereka Lazarus. Dan kemudian peristiwa ketiga pasal 12 kitab Injil Yohanes ketika Maria membasuhi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Ini 3 peristiwa yang dicatat pertemuan Yesus dengan sahabat-sahabatnya Maria dan saudara-saudaranya. Tidak terlalu banyak yang kita tahu dari tokoh-tokoh ini, Maria dan Marta khususnya. Tetapi ada sedikit gambaran yang dapat kita peroleh ketika kita membaca ketiga bagian ini. Marta rupanya, sang adik rupanya seorang yang bersemangat. Dia seorang yang rajin, dia seorang yang ringan tangan. Dan ada satu hal yang menarik dari Marta. Kalau saudara ingat kisah Yesus membangkitkan Lazarus, pada waktu itu Maria dan Marta sedang meratapi kematian adik mereka, saudara mereka, Lazarus. Kemudian ada orang yang datang menyampaikan kepada Yesus, kepada Marta, ada Yesus di luar. Kemudian Marta berdiri dan pergi keluar rumahnya untuk menyambut Yesus. Padahal dalam kondisi berduka. Maria seorang yang bersemangat untuk menyambut Yesus. Begitu juga di dalam Lukas ini. Kita membaca dia menerima Yesus ke dalam rumahnya, dia melayani Yesus dan rombongan Yesus. Dia ingin menjadi seorang tuan rumah yang baik, yang dapat melayani dengan baik semua orang yang datang ke rumahnya. Tetapi sayang Marta cuma punya 2 tangan untuk melayani banyak orang itu. Dia kelabakan. Dan akhirnya dia mengeluh. Mengeluh kemudian dia menuduh Yesus tidak peduli. Dia menuduh Yesus tidak peduli membiarkan dia bekerja sendiri dan membiarkan Maria duduk saja mendengarkan pengajarannya. Dan yang kedua, dia mengeluh, dia menuduh saudaranya tidak mau menolong. Seorang yang rajin itu, seorang yang bersemangat itu, kelabakan oleh karena pekerjaannya dan karena kelabakan dia mengeluh, mempersalahkan orang lain dan bahkan mempersalahkan Yesus sendiri. Sebaliknya Maria, saudara-saudara, kakaknya, seorang yang nampaknya tidak terlalu banyak bicara. Hanya ada 1 kali Maria dicatat berbicara di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ketika dia berkata, Tuhan, kalau saja engkau datang lebih cepat, saudaraku tidak akan mati. Itu kalimat yang pernah keluar dari mulut Maria.
Maria seorang yang tidak terlalu banyak bicara, tetapi dua peristiwa yang kita temukan di dalam Alkitab, tindakannya selalu mendapat pujian Yesus. Yang kita baru baca tadi, tindakannya duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya, dipuji oleh Yesus sebagai sebuah tindakan yang baik. Kemudian ketika dia membasuh kaki Yesus dengan parfum, dengan minyak wangi, Yesus kemudian katakan, dia sedang memberitakan tentang penguburanku. Maria diam, tetapi tindakan-tindakannya dipuji oleh Yesus. Pertanyaannya, mengapa tindakan-tindakan Maria yang diam ini, tetapi tindakannya ini membuat dia dipuji oleh Yesus? Dia berkorban untuk membasuh kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya yang bagi perempuan adalah mahkotanya. Dan kita menemukan jawabannya. Tindakan Maria adalah hasil duduk dekat kaki Yesus. Dia membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal itu dan menyekanya dengan rambutnya yang berharga itu adalah hasil dari duduknya di kaki Yesus mendengarkan pengajarannya. Saudara-saudara, penulis kitab Injil Lukas tidak menyajikan kepada kita cerita ini untuk kita pakai menilai orang-orang lain. Untuk menilai siapa yang buruk dan siapa yang baik. Bukankah bagian cerita ini paling kita hafal dan paling sering kita pakai untuk menilai orang-orang yang kalau lagi sibuk, apa dia bikin? Oh, biasa Papen, Marta. Kita gunakan untuk menilai orang yang masih sibuk dengan kegiatannya. Bukan. Penulis kitab Injil Lukas tidak bermaksud untuk membawa kita, untuk membuat kita menilai dan menghakimi orang-orang seperti itu. Penulis kitab Injil Lukas mau supaya kita memeriksa diri kita sendiri. Lukas mau supaya saya dan saudara-saudara memeriksa diri sendiri. Sedekat apa saudara-saudara dengan Yesus? Sedekat apa saya dengan Yesus? Apakah saya menjadikan Yesus sebagai yang utama, sebagai prioritas dalam hidup saya? Atau nama Yesus hanya pajangan saja? Saudara-saudara, menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama tidak selalu berarti kita harus mengorbankan, melepaskan yang lain. Mengabaikan yang lain, tidak. Menjadikan Yesus yang sebagai yang utama lebih berarti bahwa hubungan kita dengan Dia, relasi kita dengan Dia mempengaruhi bagaimana kita bekerja, mempengaruhi bagaimana saya memperlakukan orang-orang lain. Yesus yang mempengaruhi saya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, saudara-saudara akan kembali melanjutkan aktivitas saudara-saudara. Mungkin yang saudara-saudara kerjakan sebentar bukan hal-hal yang baru. Mungkin saudara melanjutkan apa yang menjadi rutinitas saudara-saudara di tahun yang lalu. Mungkin lebih buruk lagi, mungkin lebih berat lagi. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang sama. Juga mungkin saudara akan kembali melanjutkan keluhan saudara-saudara, kesakitan saudara-saudara karena sakit penyakit saudara-saudara belum juga sembuh. Saudara akan kembali melanjutkan apa yang pernah saudara alami jalan di tahun yang lalu. Tetapi saudara dapat memastikan sekarang bahwa kita menjalaninya sebagai hasil dari duduk di bawah, di dekat kaki Yesus. Jadi saudara-saudara, di minggu yang kedua di tahun 2021 ini, kita tidak hanya kembali membenahi rumah-rumah kita. Kita tidak lagi hanya membenahi rumah-rumah kita, mengembalikannya kepada situasinya seperti dulu, tetapi terutama membenahi hati kita. Membenahi hati kita. Saudara ingat kisah yang saya ceritakan minggu lalu, kisah para gembala? Sesudah mereka mendengarkan berita kelahiran Yesus dari malaikat, mereka kemudian pergi ke Bethlehem. Sesudah mereka lihat bayi Yesus itu, kemudian mereka pulang sebagai orang-orang yang bersuka cita, mereka memuliakan Allah.
Saudara perhatikan, mereka tidak kembali menjadi pegawai negeri, mereka tidak kembali menjadi orang yang luar biasa kaya, mereka tidak kembali menjadi pejabat atau apapun, mereka tetap kembali sebagai gembala-gembala. Mereka tetap kembali sebagai orang-orang miskin. Mereka tetap kembali sebagai orang-orang yang tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Mereka tetap kembali seperti itu. Tetapi mereka kembali sebagai orang-orang yang sekarang memuliakan Tuhan. Tidak soal orang nilai pekerjaanku, kehidupanku seperti apa, kekuranganku seperti apa. Tetapi saya bersuka sekarang oleh karena saya tahu siapa yang datang itu. Nah, saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama? Bagaimana caranya kita menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan kita? Maria mengajarkan kepada kita, duduk dekat kakinya dan tekun mendengarkan pengajarannya. Bersedia duduk, saudara-saudara. Kita mesti bersedia duduk untuk mendengar pengajarannya. Kita mesti bersedia untuk menenangkan diri kita. Orang bilang jangan terlalu banyak gerakan tambahan. Kalau terlalu banyak gerakan tambahan, kita tidak akan dapat menyimak apa yang Tuhan mau bilang kepada kita. Saudara-saudara tidak datang untuk mendengarkan saya. Saudara tidak datang untuk mendengarkan pendeta siapapun di sini. Saudara sedang datang untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau bilang kepada saudara-saudara. Kita berdoa untuk itu. Saya tidak pernah merasa bahwa saudara akan datang mendengarkan saya, tidak. Karena saya tahu saudara-saudara akan datang untuk mendengarkan suara Tuhan saudara-saudara, maka saya mesti memberikan diri saya. Berbicaralah. Pakai saya untuk menyampaikan apa yang engkau mau bilang kepada anak-anakmu. Apa yang Tuhan mau bilang. Karena itu saudara-saudara, bagian yang terpenting ialah kita mesti bersedia mendengarkan dulu apa yang Tuhan mau bilang kepada kita. Tidak bisa kita menjadi seperti yang sering saya katakan. Tidak bisa kita menjadi seperti orang-orang yang, oh ya betul firman itu buat orang itu Pak Pendeta karena dia hidup. Tidak, kita mesti berhenti untuk menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Kita mesti menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi diri kita sendiri. Di minggu pertama kemarin saya mengingatkan saudara-saudara. Saudara, sebelum kita terlalu jauh memasuki tahun 2021 ini, setiap orang mesti memeriksa dirinya sendiri. Bagian mana dalam hidupku yang tidak boleh saya bawa di tahun 2021? Apa yang tidak boleh saya bawa? Apa yang saya harus tinggalkan di tahun yang lalu itu? Karena kalau saya bawa, saya hanya akan bikin menderita orang-orang lain. Saya akan mempersulit, membuat perjalanan hidupku bersama-sama dengan Tuhan semakin berat. Kita mesti bersedia duduk mendengarkan pengajaran saudara-saudara. Tetapi kalau tangan kita masih sibuk utak-atik HP, kita tidak menyimak. Seringkali kalau kebaktian-kebaktian, kita diingatkan untuk matikan handphone. Tapi kita juga tidak paksa orang. Kalau kemudian tiba-tiba handphone bunyi dan kemudian saya pernah mendengar, yang angkat cuma bilang tunggu dulu, saya lagi kebaktian. Ya kalau cuma seperti itu ya dimatikan saja dulu. Kita mesti siap, saya mesti siap. Saya mesti siap besok saya mau beribadah kepada Tuhan, saya mesti siap. Entah saya tidur lebih cepat, entah saya mengurangi aktivitas-aktivitas saya. Entah saya mempersiapkan kolektor-kolektor saya besok, saya tidak perlu mempersiapkan sebanyak-banyak, tidak, saya mesti mempersiapkan saja. Supaya saya tidak baru kasih keluar dari dompet dan kemudian masih dalam. Saudara memberi kepada Tuhan, saudara tidak memberi kepada saya atau kepada siapapun. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 Paulus mengungkapkan kepada kita pentingnya mendengar.
Iman timbul dari pendengaran. Kalau kita tidak mendengar, iman kita tidak akan bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman kita timbul, iman kita tumbuh dari kesediaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengar menghasilkan iman. Dan kemudian Yohanes pasal 5 ayat 24, nats pembimbing kita tadi di sana katakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Yesus katakan, orang itu mempunyai hidup. Dia tidak akan dihukum sebab dia sudah dipindahkan ke dalam hidup. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mendengarkan suara Yesus, maka iman kita, percaya kita kepadanya akan bertumbuh. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tiap malam, yang tiap hari kemudian, yang punya pengalaman tiba-tiba Tuhan Yesus bicara dari atas. Tapi setidak-tidaknya kita mengucap syukur kita diberikan firman. Di tangan saudara-saudara ada Alkitab yang saudara-saudara dapat baca tiap-tiap saat. Di tangan saudara ada dokumen yang paling tua. Ini dokumen yang paling tua. Dan saudara membawanya. Dan dokumen ini, teks ini, kita menyebutnya lah dia buku. Ini dibaca oleh orang-orang Kristen yang hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum kita. Dan di sini Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, ini cukup. Ini cukup untuk membawa kita kepada pengenalan akan Dia. Ini cukup. Saudara tidak membutuhkan lagi yang lain. Ini cukup. Tetapi kalau ini hanya tinggal saja dan kita tidak membacanya, kita mesti menjadi pembaca Alkitab. Saudara mesti beri waktu saudara-saudara untuk membaca Alkitab. Saudara yang mengaturnya. Saya tidak mau menggurui saudara-saudara. Saudara mesti membaca Alkitab. Dan kita tidak boleh bosan-bosan mendengarkan nasihat ini. Khotbah ujung-ujungnya baca Alkitab, ujung-ujungnya. Karena tidak ada cara lain untuk bertumbuh dewasa Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kita tidak baca firman Tuhan. Tidak ada cara lain untuk bertumbuh kecuali kita bersedia mendengarkan. Belajar percaya bahwa inilah yang melalui disinilah Yesus berbicara kepada saya. Karena itu jangan heran iblis berusaha merampas saudara-saudara. Membuat saudara-saudara tidak percaya ini. Membuat saudara-saudara malas untuk membacanya. Iblis berusaha. Supaya apa? Supaya jangan saya terlalu percaya dia. Tetapi Tuhan Yesus bilang kepada saya dan saudara-saudara, ini firman-Nya, disediakannya bagi saya dan saudara-saudara supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Dari Maria dan Marta kita belajar saudara-saudara, ada banyak pemimpin-pemimpin agama sibuk dengan pelayanan. Sibuk berusaha membuat orang-orang terkesan dengan pelayanannya, dengan kerajinannya. Tetapi relasinya dengan Tuhan Yesus sendiri terabaikan. Saudara sering lihat orang-orang seperti itu. Yang berusaha untuk mengesankan orang-orang, membuat orang-orang memuji. Tetapi hubungan pribadinya dengan Tuhan Yesus, dia abaikan. Akibatnya karakternya tidak berubah. Perilakunya, sikapnya tidak berubah. Begitu juga di dalam gereja, di dalam jemaat. Karena kita menyibukkan diri kita untuk mengesankan orang-orang lain. Sehingga ketika apa yang kita katakan orang-orang lain tidak setuju. Kemudian kita berkelahi dengan yang lain. Kita menjadi sangat sensitif untuk tersinggung. Dan kemudian hubungan kita dengan yang lain rusak. Kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain.
Dan hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita menemukan situasi seperti itu, maka kita mesti menyadarinya. Ini karena kita tidak membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Hubungan kita, saudara-saudara, mesti dibenahi. Sidang jemaat yang kekasih saudara-saudara di dalam rumah masing-masing. Mengawali perjalanan kita di tahun 2021 ini. Firman Tuhan hendak mengajarkan kepada kita, kembalilah bekerja. Kembalilah bekerja sesudah saudara-saudara duduk di dekat kakinya, mendengarkan firman-Nya. Dengan begitu, kita akan menampakkan Dia. Kita akan menghadirkan Dia dalam hidup tiap-tiap hari kita. Kita akan menghadirkan Dia dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kita akan menghadirkan Dia dalam cara-cara kita memperlakukan orang-orang lain. Saya tahu banyak orang Kristen, saudara-saudara, bersedia mengorbankan imannya demi sesuatu. Saya tahu, dan saudara-saudara tahu. Tetapi saya tahu juga orang-orang Kristen yang bertahan kepada imannya kepada Yesus Kristus dan bersedia menolak, mengabaikan apapun. Tetaplah bekerja. Bekerjalah dengan setia, saudara-saudara. Karena saudara-saudara melayani Tuhan, bukan siapapun. Kembalilah bekerja dengan semangat yang baru. Karena saudara-saudara telah duduk di dekat kakinya. Kembalilah bekerja sebagai orang-orang yang menaati firman. Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat saya jemput berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami. Kami berterima kasih Bapa oleh karena firman-Mu pagi hari ini. Dari firman-Mu kami tahu sekarang bahwa Engkau selalu mau kami datang duduk dekat kaki-Mu. Melalui firman-Mu Engkau menyatakan keinginan hati-Mu, yaitu supaya kami selalu ada dekat-Mu. Mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, mendengarkan suara-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan sekarang kami mohonkan kuasa-Nya. Kuasa yang sanggup menghancurkan setiap hati yang keras kami. Kuasa yang sanggup membuat kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Kuasa yang sanggup mengubah hati masing-masing kami. Sehingga hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Beri kami kuasanya. Supaya sesudah mendengarkannya kami melakukannya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau kembali menunjukkan apa yang Engkau kehendaki dari hidup kami. Supaya kami melanjutkan setiap tanggung jawab kami, apapun itu, dalam nama-Mu. Melakukan setiap tanggung jawab pekerjaan kami, aktivitas, rutinitas kami,
cara bagaimana kami memperlakukan orang-orang di sekitar kami. Engkau mau supaya kami melakukannya sebagai hasil dari kesediaan kami untuk mendengarkan suara-Mu. Engkau mau supaya seluruh tindakan-tindakan kami, karya kami, diterangi oleh kehadiran-Mu sendiri. Karena itu Bapa, kami mohon kepadamu, meteraikanlah kiranya firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing. Supaya firman-Mu bertumbuh, berbuah-buah, menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Dan setiap orang yang menyaksikan hidup kami mempermuliakan Engkau. Bapa, di dalam surga ini kami anak-anak-Mu. Ini kami yang datang lagi kepadamu memohon supaya Engkau kembali menyertai hidup kami, tanggung jawab kami tiap-tiap hari, Bapa. Kami mohon kepadamu berjalan lagi bersama kami. Saat kami kembali memikul tanggung jawab kerja pengabdian kami. Saat kami kembali ke tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, Bapa. Kami berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu dalam tanggung jawab hidup mereka. Sebagai abdi negara TNI dan Polri, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai karyawan pegawai di berbagai lapangan pekerjaan. Mereka yang menjalankan usaha-usaha rumah tangga. Mereka yang tiap-tiap hari keluar masuk rumah tangga mereka memikul pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kami berdoa kepadamu menyerahkan mereka dan memohon ya Allah, sertai mereka. Supaya tempat-tempat di mana mereka pergi adalah tempat-tempat di mana mereka melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Dengan seluruh kemampuan terbaik mereka. Oleh karena mereka melayani Engkau dan bukan yang lain. Dan terus ingatkan kami semuanya Bapa, bahwa dengan cara itu Engkau hendak menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Kami juga datang berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami, mereka yang terus berada di tengah-tengah pergumulan oleh karena usia yang lanjut, oleh karena sakit penyakit yang mereka derita. Beberapa di antara kekasih-kekasih kami sedang memikul beban duka cita. Kami berdoa bagi mereka ya Allah dan memohon kiranya Engkau ada di tengah-tengah pergumulan mereka dan menjadi kekuatan bagi mereka. Kami datang berdoa menyerahkan kekasih kami, keluarga Marten Tandi Payuk di tengah-tengah duka cita yang dialami. Engkau memanggil kekasih mereka, ibu, dari tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian, Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kekasih kami. Kami tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami di luar pengetahuan-Mu sendiri. Dan kami tahu bahwa Engkau akan menghibur dan menguatkan Bapa dan anak-anak kekasih kami. Kami juga datang berdoa menyerahkan kekasih kami di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, Ibu Norma Amir, Ibu Jenny Bija. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami Bapa dan memohon Engkau saja yang akan terus hadir di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka. Menguatkan dan meneguhkan mereka. Berkati tindakan-tindakan medis yang mereka terima Bapa. Makanan, minuman, obat-obatan jadikan alat di tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memulihkan mereka dengan sempurna. Pakai kasih sayang dari dari anak-anak, dari suami, dari orang-orang yang mengasihi mereka. Supaya melalui mereka Engkau menghadirkan penyembuhan dan kekuatan baru bagi kekasih-kekasih kami. Kami juga berdoa menyerahkan orang tua kekasih kami, Diaken Yendri Rongkaloe di Poso, kiranya Engkau juga menyertai Bapa. Tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh, sakit penyakit orang tua kami Bapa teguhkan. Berkati tiap tindakan medis yang diterima, kasih sayang dan pendampingan
dari anak-anak, kiranya Engkau terus pakai untuk memulihkan kekasih kami. Kami juga berdoa menyerahkan orang tua kami dalam usia lanjut mereka, Bapa. Mereka yang terbaring di rumah-rumah masing-masing, bahkan mereka yang berapa di antara mereka sudah tidak dapat lagi hadir di tengah-tengah persekutuan. Bapa, kami mohon kepadamu, sertai mereka. Sama seperti Engkau telah menyertai tahun-tahun hidup yang mereka lalui, menyertai mereka dalam masa-masa kuat mereka. Biarlah di masa di mana mereka, tubuh fisik mereka semakin merosot, biarlah mereka menyaksikan dan mengakui bahwa Engkau tidak berubah menyertai mereka. Kasih-Mu selalu cukup dan bahkan berlimpah bagi mereka. Bapa di dalam surga, dari tengah-tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami juga datang menaikkan syukur kami, oleh karena diperkenankan menyaksikan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu. Secara khusus ketika Engkau menganugerahkan 1 tahun usia dalam kehidupan kekasih kami, Ranindaya Wilelipu, saudara kekasih kami Freddy Rizal, kekasih kami Serni Hutagalung, kekasih kami Jaswari Yung, kekasih kami Rinov Abelard Bartara. Kami berterima kasih oleh karena kami tahu Bapa, Engkau sumber dari berkat ini. Dan kami percaya anugerah-Mu akan menyertai mereka dalam menjalani usia baru mereka. Di atas segala-galanya kami mohon, supaya melalui kehidupan saudara-saudara kekasih kami, Engkau menyatakan penyertaan-Mu, menyatakan kehadiran-Mu, supaya dalam segala hal yang mereka kerjakan, Engkau dan nama-Mu dipermuliakan, menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang penyertaan-Mu kepada mereka. Di tengah hidup bersama kami, Bapa, kami juga datang menyerahkan seluruh pelayanan-pelayanan Jemaat-Mu yang akan berlangsung sepanjang minggu baru ini. Seluruh kegiatan-kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon Bapa berkati kami, supaya kami dapat menjalankan semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Kami bekerja menyerahkan pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayanan kategorial Jemaat-Mu, bersama dengan kantoria, organis, koster, tata usaha, operator, sound system, multimedia. Bapak berkati bersama dengan seluruh jemaat-Mu, supaya kami dapat berjalan bersama-sama dalam arak-arakan pelayanan ini untuk mempermuliakan Engkau di tengah-tengah, di sekitar kami, dalam lingkungan kami masing-masing. Kami juga datang berdoa menyerahkan panitia-panitia yang bekerja dalam lingkup jemaat-Mu, panitia pembangunan gedung smart, panitia perayaan atau jemaat-Mu yang telah menyelesaikan tanggung jawab mereka. Dan mereka masih akan membenahi tugas-tugas mereka, kiranya Engkau berkenan memberkati dan menyertai. Bapak, terima kasih untuk seluruh berkat-Mu yang kami terima sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan biarlah itu menjadi dasar bagi kami untuk kembali melanjutkan hidup kami tiap-tiap hari, menyaksikan bahwa persediaan-Mu selalu cukup bagi kami. Bapak di dalam surga, ini doa kami kepadamu, yang dengan penuh syukur kami naikkan beralaskan nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita, dan diingatkan bagi kita bahwa hari ini juga kita akan membawa persembahan syukur bulanan kita yang kita sudah siapkan dari rumah tangga kita masing-masing. Sambil kita membawa persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 295, baitnya yang pertama sampai bait yang ketiga. Suara
bersama. Jemaat dijemput berdiri. Mari kita membawa persembahan syukur kita di hadapan Allah. Mari berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap persediaan berkat-Mu yang cukup dan bahkan berlimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hidup yang penuh berkat ini Bapa. Dan dari hidup yang Kau berkati kami datang membawa korban-korban syukur kami. Tanda terima kasih kami atas setiap berkat dan setiap penyertaan yang kami terus terima daripada-Mu. Yang kami bawa dan persembahkan melalui kantung-kantung kolekta, melalui amplop syukur bulanan, melalui persembahan-persembahan syukur, nasar, persepuluhan. Kami datang bawa di hadapan-Mu dengan penuh sukacita Bapa. Berkatilah, supaya persembahan-persembahan ini dapat dipakai dimanapun Engkau dan nama-Mu dilayangkan. Sambil kami terus memohon berkati setiap jeripaya kerja kami masing-masing. Berkati tempat-tempat di mana Engkau menyediakan bagi kami hidup dan berkat. Dan ajar kami terus mengelolanya dengan bijaksana Bapa. Demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Jemaat yang diberkati Tuhan, Warta Jemaat Minggu tanggal 10 Januari 2021. Ada beberapa penyampaian. Yang pertama untuk pada Romawi 4, daftar nama-nama penyumbang untuk pembelian keyboard, kamera, dan infocus. Di sini belum tercatat semua dan akan menyusul pada Warta Jemaat yang akan datang. Selanjutnya penyampaian. Info BPM Jemaat Orel. Disampaikan sehubungan surat BPM Klasis Kendari Konawe Utara. Diharapkan setiap jemaat melaksanakan pertemuan khusus untuk membahas materi rapat kelima Majelis Sinode GEP Sultra tahun 2020. Untuk maksud tersebut diundang dengan hormat BPM Jemaat, Sekom Marturia, Koinonia, Diakonia, Kategorial, Ketua Kategorial, PKPKB, PK Lansia, PK Semar, PK Perki, PKPG, dan Koordinator Rayon masing-masing pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 jam 17.00 bertempat di Gedung Gereja Orel. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhumah Yeni Tamarola, istri dari Bapak Martin L. Tandipayok, Rayon 3, di Rumah Sakit Kota Kendari. Majelis dan Jemaat Oraet Labora Kendari turut berduka cita, kiranya kasih dan penghiburannya menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, yang hadir dalam ibadah kedua pada siang hari ini, laki-laki 56, perempuan 46, jumlah 102 orang. Demikian Warta Jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan nyanyian NKB nomor 196. Yang tak ujung lenyap, yang
hatimu kepada Tuhan dan pulanglah bersama berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, mari kita kembali melakukan NKB 196 baitnya yang ketiga. Segenap majelis yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita sekalian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya.